Pet Cemetery adalah tempatnya anak-anak belajar tentang kematian karena di sana mereka mengubur hewan peliharaan mereka yang sudah mati. Namun, ratusan tahun yang lalu Pet Cemetery adalah tempat yang sangat berbeda karena katanya Pet Cemetery adalah tanah kuburan yang bisa membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Suku Mi'kmaq atau suku pedalaman setempat membangunnya untuk memanggil roh binatang agar mereka bisa melindungi suku Mi'kmaq dari kejahatan kuno di hutan. Suku Mi'kmaq sendiri sudah lama tinggal di sana. Di luar Pet Cemetery melewati rawa Little God. Suku Mi'kmaq membangun jurang maut itu untuk mencegah orang lain masuk karena gara-gara bisikan jahat selalu didengar, orang-orang yang tergoda berusaha menggunakan tempat tersebut untuk melakukan suatu hal yang sangat dilarang, yaitu membangkitkan manusia yang sudah mati. Pada tahun 1969, terlihat seorang pria bernama Bill sedang menyeret jasad seseorang untuk ia makamkan. Tapi pemakaman tersebut tidak seperti pada umumnya, karena tepat ketika Bill dan anjingnya akan pergi, terjadi sesuatu yang aneh pada makam itu. Dan ketika dicek, tiba-tiba scene kemudian berpindah kepada Jude Crandall, seorang pria tampan menawan yang sedang bersiap untuk perjalanannya menuju Michigan untuk melakukan seleksi militer. Sebenarnya orang tua Jude kurang setuju nih kalau Jude pergi meninggalkan kampung halamannya, apalagi dia pergi untuk menjadi anggota militer dan masuk ke perang Vietnam. Tapi karena tekad Jude sudah bulat, apalagi pacarnya yang bernama Norma sangat mendukungnya, Jude tidak akan pernah menyanyiakan kesempatan tersebut. Sebelum pergi, Jude dan Norma pamit untuk membeli bekal di minimarket terlebih dahulu. Saat sedang sibuk membeli beberapa barang, Jude tidak sengaja menemukan foto dirinya bersama dengan dua sahabat tercinta yaitu Timmy dan Manny. Beberapa saat kemudian, Bill alias bapaknya Timmy datang yang ternyata dia juga baru saja berbelanja di tempat itu. Dan tanpa pakai basa-basi, Jude pun langsung membantu Bill untuk membawa barang belanjaannya. Melihat ada daging segar, Jude pun bertanya nih kepada Bill apakah Bill akan melakukan pesta, dan Bill menjawab bahwa ia hanya ingin membuat pesta perayaan kecil untuk kepulangan Timmy yang baru saja kembali dari Vietnam. Diketahui juga Timmy adalah anggota militer yang ditempatkan di perang Vietnam, dan karena suatu alasan Timmy berhenti secara terhormat setelah mendapatkan bintang perak penghargaannya. Di malam harinya, ibu kembali membahas tentang kepergian Jude esok hari. Ibu merasa hal ini bukan pilihan yang tepat dan ia berharap putranya akan batal pergi. Tapi karena ayah tahu Jude sudah yakin akan keputusannya itu, ayah meminta ibu untuk berhenti dan mengajak Jude untuk menikmati pertandingan hoki es sembari mengenang masa lalu mereka. Di tempat yang sama, wali kota Benson memberitahu rekannya, wanita paruh baya bernama Marjorie tentang ditemukannya kuburan terbuka di area Pet Cemetery. Polisi yakin itu bukan kuburan anjing karena ukurannya terlalu besar, dan jika dugaan mereka benar, mereka harus berjaga mulai malam itu agar hal buruk tidak terulang kembali. Pada keesokan harinya, Jude pun berpamitan kepada orang tuanya dan langsung OTW menjemput Norma untuk pergi bersama ke Michigan. Karena baru pertama kalinya meninggalkan kampung halaman, Jude pun tidak bisa menyembunyikan perasaan galaunya nih. Sebagai seorang kekasih, Norma langsung berusaha untuk menghibur dan juga meyakinkan kembali bahwa ini adalah keputusan terbaik. Tapi saat Norma menyuruh Jude untuk bergembira, tiba-tiba Jude yakin bahwa yang telah menabrak kaca mobilnya adalah seekor burung, tapi burung itu terlempar entah kemana dan yang ada di depan mobilnya justru Hendrik, anjing milik keluarga Timmy. Karena sudah lama berteman, Jude mengenal Hendrik sebagai anjing yang manis, namun di hari itu Hendrik nampak berbeda, Dia kucel dan sangat sensitif. Di tempat yang berbeda, kakak beradik keturunan suku Mi'kmaq yang tak lain adalah Manny dan kakak perempuannya Donna terlihat sedang nyantai sambil ngudut di ladang bunga matahari. Mengetahui Jude pergi mengikuti wajib militer, Donna pun bertanya, kenapa Manny tidak ikut juga dan mencari pengalaman yang lebih banyak di luar sana. Lalu jika Manny tidak tertarik untuk mengikuti wajib militer, Donna ingin mengajak Manny pergi keluar kota. Karena belum lama ini, sebuah pertunjukan seni menyukai topeng buatan Donna dan ingin membuatkannya sebuah pertunjukan. Dengan tegas Manny menolak ajakan itu. Dia berkata Ludlow adalah tempat yang pas untuknya dan dia tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi tidak lama setelah Manny mengatakan hal tersebut, dia seperti mendengar suara aneh dari balik bunga-bunga matahari.
Penasaran suara apakah itu, Manny pun mencoba mengikuti asal suara tersebut hingga dia menemukan bunga matahari yang sudah berlumuran darah segar. Karena bunga itu nampak aneh, Manny pun berniat melihatnya lebih dekat. Tapi baru saja melangkah, dia malah tersandung hingga tidak sengaja melukai tangannya. Khawatir dengan keadaan si asu, Jude dan Norma mengantarkan Hendrik pulang ke rumahnya. Selama dalam perjalanan, Jude dan Norma yakin bahwa ada sesuatu yang aneh dari Hendrik. Apalagi ketika Hendrik tiba-tiba menghilang saat mereka baru saja sampai di pekarangan rumah Timmy. Merasa ada yang tidak beres dengan tempat itu, Jude mengajak Norma untuk pergi dari sana. Tapi baru saja mereka melangkah, Timmy tiba-tiba muncul dari balik jendela kaca. Ternyata bukan hanya anjingnya, majikannya pun sama. Timmy tampak berbeda dari sebelum dia berangkat menjadi anggota militer. Timmy bahkan meragukan Jude kalau Jude akan bertahan di dunia militer, karena menurutnya perang adalah hal yang sangat mengerikan. Walaupun kesal telah diremehkan oleh sahabatnya sendiri, Jude tetap berusaha tenang dan pamit pergi. Tapi tiba-tiba dari kejadian itu, Jude berkali-kali meminta Timmy untuk mengendalikan anjingnya. Dalam beberapa saat, Timmy hanya terdiam, seakan-akan dia sengaja membuat Norma terluka. Sampai kemudian Timmy pun keluar, melepaskan tembakannya dan menyuruh Hendrik untuk masuk ke rumah. Singkat cerita, setelah mendapatkan perawatan, kesadaran Norma pun kembali. Jude bilang bahwa rencana mereka untuk pergi ke Michigan harus ditunda, karena gara-gara luka di tangan Norma yang cukup serius, dia harus rawat inap selama beberapa hari. Ketika Jude akan pulang ke rumah sebentar, di jalan dia bertemu dengan Manny yang baru saja mengobati luka di tangannya. Di sini Jude meminta maaf karena tak sempat say goodbye dengan Manny saat ia akan berangkat tadi. Tapi kemudian Jude bilang bahwa keberangkatannya ditunda karena Norma baru saja diserang oleh anjingnya Timmy. Mendengar pengakuan Jude kalau Timmy berubah menjadi aneh sejak pulang ke rumah, Manny berkata bahwa beberapa hari yang lalu Donna sempat melihat Timmy sedang berdiri di belakang rumahnya sambil ngomong gak jelas. Tapi ketimbang berpikir yang enggak-enggak, Manny beranggapan bahwa Timmy hanya mengalami PTSD. Penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Manny, Jude pun langsung OTW ke rumah Timmy dan berniat memastikan keadaan pria itu. Dan betapa terkejutnya Jude ketika dia menemukan Timmy sedang berdiri mematung di halaman rumahnya. Dan darah yang ada di tangan Timmy diduga adalah darah dari tubuh Hendrik yang sudah terkoyak. Khawatir terjadi sesuatu dengan Timmy, Jude berniat menghampirinya. Tapi tiba-tiba ayahnya Timmy datang dan di saat itu juga terjadi keanehan, di mana Timmy tiba-tiba menghilang. Tanpa bertanya apa yang terjadi barusan, Jude meminta izin untuk mengecek keadaan Timmy. Sayangnya, Bill melarang Jude untuk masuk. Dia bilang saat ini Timmy tidak menerima tamu siapapun, dan karena dia butuh kenyamanan serta ketenangan, Bill menyuruh Jude untuk segera pergi dari rumahnya. Di malam harinya, saat Jude sudah sampai di rumah untuk menceritakan semuanya, Timmy yang masih bergelagat aneh terlihat sedang mendaftar beberapa nama orang yang membuatnya marah. Mereka antara lain adalah Pak Polisi Anderson, Wali Kota Benson, Jude Crandall, dan Crandall alias bapaknya Jude, Manny, dan juga Donna. Entahlah ada masalah apa Timmy dengan orang-orang ini, tapi sambil membuat spiral menggunakan darah dari jarinya sendiri, dia bergumam akan membunuh orang-orang tersebut sebelum mereka membunuhnya. Di malam yang sama, Marjorie yang sedang bekerja dihampiri oleh Hendrik, anjing milik Timmy yang seharusnya sudah koit. Beberapa saat kemudian, Timmy juga muncul dari belakang, dan kemunculannya itu membuat Marjorie ketakutan, karena selain menunjukkan gelagat aneh, dia juga tiba-tiba mengungkit kematian ayahnya Marjorie yang mati karena gantung diri. Setelah pertemuannya dengan Timmy, Marjorie langsung menelpon Benson untuk memberitahukan semuanya. Di sini, Marjorie yakin bahwa sebenarnya Timmy sudah mati, lalu Bill menguburkannya di area pet cemetery hingga akhirnya Timmy kembali bangkit. Nah, karena malapetaka sudah di depan mata, Benson akan melakukan pertemuan dengan para tetua Ludlow tanpa tahu kalau setelah telepon itu berakhir, Marjorie diserang oleh anjingnya Timmy. Beruntungnya Marjorie berhasil melumpuhkan anjing itu dan segera menemui Benson, Polisi Anderson, dan juga ayahnya Jude. Di sana dia memberitahu bahwa dirinya baru saja membunuh anjing milik keluarga Timmy karena anjing itu telah menyerangnya. Nah, karena anjing tersebut tampak aneh, Marjorie pun menyuruh yang lain untuk bersiap membunuh majikannya juga, alias Timmy.
Di tempat lain, ketika Manny dan keluarganya sedang menikmati pesta adat, tiba-tiba Timmy datang mengajak Donna untuk berdansa. Melihat kedatangan Timmy yang tidak diduga-duga ini, musik pun langsung berhenti. Tapi anehnya, Timmy tetap mengajak Donna untuk berdansa. Selain itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, Timmy bertanya mimpi apa yang Donna alami akhir-akhir ini. Karena Donna sudah tidak nyaman dengan sikap Timmy, Manny pun langsung menubruk temannya itu dan berusaha untuk menyadarkannya. Tapi Timmy malah semakin membuatnya bingung karena Timmy bilang Donna dan Manny tidak akan pernah keluar dari kota Ludlow dan akan mati dalam waktu yang dekat. Usai Timmy pergi, Donna akhirnya memberitahu Manny bahwa akhir-akhir ini dia memang mengalami mimpi buruk. Mimpi yang tidak masuk akal tapi terasa begitu nyata. Mendengar itu, Manny berusaha meyakinkan Donna kalau itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi Donna yang tahu kalau dia dan Manny adalah keturunan dari ketua suku Mi'kmaq, Donna yakin bahwa mimpi itu adalah sebuah peringatan. Lalu dari pertemuannya dengan Timmy tadi, Donna yakin bahwa dia bukanlah Timmy. Ada energi jahat yang menguasai tubuh itu. Atau dengan kata lain, Timmy sebenarnya sudah mati dan tubuhnya telah diambil alih oleh roh jahat. Di malam yang sama, setelah mendengar kabar buruk dari Marjorie, ayah langsung mempersiapkan amunisi untuk begadang karena ia harus melindungi keluarganya dari Timmy. Sedangkan di kamar, Jude yang baru saja terlelap tiba-tiba terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Di waktu yang sama, Jude melihat ada seseorang yang sedang mengintip di balik jendela. Namun ketika dia keluar dari pintu belakang sambil membawa senapannya, tidak ada siapapun di sana. Masih penasaran, Jude berusaha mencarinya sampai ke tengah jalan. Dan ketika dia menemukan foto dirinya bersama dengan sang sahabat, tiba-tiba untunglah Jude sempat menghindar, dan karena pencariannya tidak membuahkan hasil, Jude pun pulang ke rumah dan tanpa basa-basi melihat sang ayah masih terjaga, dia langsung masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Manny tiba-tiba datang dari jendela kamar Jude. Jude kira orang yang tadi mengintip adalah Manny, tapi ternyata dia baru aja datang dan ingin membahas tentang keanehan Timmy akhir-akhir ini. Pada perbincangan tersebut, Manny bertanya-tanya, kenapa harus Timmy yang menjadi mayat hidup di kota kecil ini? Dan karena mereka tidak tahu solusinya bagaimana, Jude mengajak Timmy ke gereja dan mencari semua catatan tentang kota Ludlow. Sementara itu, Donna yang sedang bersiap untuk pergi dari kota Ludlow dibuat ketakutan karena ada suara mencurigakan dari plafon rumahnya. Ia kira itu suara langkah kaki dari Manny, tapi dari belakang muncul Timmy yang berniat untuk membunuhnya. Sambil menahan sakit yang luar biasa itu, Donna berusaha untuk melawan lalu kabur ke ladang bunga matahari. Tapi karena yang ia lawan ini adalah jurik, tentu saja Donna kembali tertangkap dan langsung diseret ke wilayah Pet Cemetery untuk dikubur di sana. Sesampainya di gereja, Pastor Stanley yang kala itu sedang menenggak amer membantu Jude dan juga Manny dengan memberi mereka buku sejarah tentang kota Ludlow. Dari buku itu diceritakan bahwa dulu ada seorang pendeta bernama William yang sedang melakukan pencarian, mencari seorang pria bernama Ludlow yang hilang di wilayah suku Mi'kmaq. Saat itu, William sudah tahu tentang kabar suku Mi'kmaq yang mengungsi dari tempat tinggalnya sendiri. Dari berita yang beredar, tanah mereka kurang subur. Tapi setelah melihatnya sendiri, ternyata banyak hal-hal aneh yang ada di hutan itu, Cok. Tentang simbol, tentang topeng yang terbuat dari tengkorak hewan, dan beberapa burung gagak yang mati tergantung dengan mata mereka yang sudah dicolok anak panah. Sampai di suatu tempat yang terbilang sangat aneh, William menemui ketua suku Mi'kmaq yang sedang melakukan ritual. Dengan bahasa suku Mi'kmaq yang ia tahu, William mengetahui bahwa kini Ludlow sudah tewas karena suatu penyakit. Tapi dia kembali bangkit karena teman-temannya telah mengubur Ludlow di tanah keramat. Lalu di waktu yang sama, salah satu rekan William pun menemukan Ludlow dan menjadi korban atas kegilaannya. Sejak saat itu, wilayah tersebut pun dikenal sebagai kota Ludlow dan tanah keramat yang dijaga oleh suku Mi'kmaq diberi nama Pet Cemetery. Di buku dijelaskan tanah keramat ibarat mulut kejahatan. Roh-roh jahat berbisik kepada mereka yang kemungkinan besar akan memberinya makan. Dan seperti yang Mimin jelaskan tadi di awal, suku Mi'kmaq menggunakan tanah itu untuk memanggil roh hewan dan meminta perlindungan. Tapi gara-gara banyak orang yang jahat, mereka menggunakannya untuk membangkitkan manusia.
Dari buku itu juga, Jude akhirnya tahu nih kalau leluhurnya salah satu orang yang menjaga Pet Sematary. Dan salah satu cara untuk membunuh mayat hidup seperti Timmy adalah mereka harus membunuhnya lagi tepat di bagian mata. Usai membunuh Donna, Timmy menjadi lebih liar dari sebelumnya. Dia pulang ke rumah dan langsung menyantap daging segar yang ia simpan di kulkas sampai kemudian ayahnya datang. Lalu, karena Bill selalu memanggilnya, mayat hidup ini pun berkata bahwa Timmy sudah tidak di sini, dia sudah pergi ke neraka. Mendengar itu, Bill pun tak kuasa menahan tangisnya, dan dilihat dari tali yang ada di atas meja, bisa disimpulkan bahwa Timmy tewas karena bunuh diri. Setelah mengetahui kalau leluhurnya adalah pendiri sekaligus penjaga Pet Sematary, Jude langsung mendesak sang ayah untuk menceritakan semuanya dengan detail. Karena tidak bisa mengelak, ayah pun langsung mengajak Jude ke wilayah Pet Sematary dan menunjukkan simbol spiral yang pernah dibuat oleh Timmy, simbol yang menjadi gambaran portal antar dua dunia. Baru saja masuk, Jude langsung merasakan hawa yang tidak enak. Dia mendengar bisikan jahat dan ayah menyuruhnya untuk fokus agar mereka tidak bisa memasuki pikiran Jude. Lalu ayah lanjut menjelaskan bahwa dari generasi ke generasi, keluarga Crandall dan beberapa orang lainnya berusaha untuk menjaga Pet Sematary. Dan jika hal seperti Timmy telah terjadi, mereka harus segera menyelesaikannya, atau kalau tidak, hal buruk ini akan menyebar keluar dari wilayah Ludlow seperti virus. Nah, setelah memberitahu Jude tentang sejarah kota Ludlow, ayah pamit kepada Jude dan ibu untuk menemui yang lain guna menghentikan Timmy. Sedangkan Manny yang baru pulang ke rumah sangat syok saat melihat rumahnya sudah berantakan dan ada bercak darah di mana-mana. Donna yang dicari-cari oleh Manny ternyata kini pergi ke rumah sakit menemui Norma. Norma yang belum tahu pun mempersilahkan Donna untuk masuk. Tapi ketika dia akan membersihkan tubuh Donna yang sangat kotor, Norma langsung syok karena ternyata Donna sudah menjadi mayat hidup. Takut melihat Donna yang sekarang, apalagi dia baru saja membunuh seorang suster di depan matanya, Norma berusaha untuk melarikan diri. Tapi, sejauh apapun Norma berlari, Donna selalu berada di dekatnya hingga akhirnya Norma tersudut di sebuah ruangan. Tidak berselang lama setelah kejadian itu, Jude tiba di rumah sakit dan melihat ada coretan darah di lantai yang bertuliskan peternakan. Jude langsung menemui sang ayah yang kini sedang berada di rumah Bill. Tahu kalau Jude ingin ikut menghentikan Timmy, ayah sempat melarangnya nih. Tapi melihat betapa khawatirnya Jude tentang keadaan Norma, ayah pun mengizinkan Jude dengan cara Jude harus selalu ada di sampingnya. Sebelum memulai misi, Bill yang sadar dan merasa bersalah menyuruh ayah dan yang lain untuk menyelamatkan Norma selagi dia mengalihkan perhatian Timmy. Lalu setelah semuanya aman, dia menyuruh ayah untuk membakar peternakan itu agar energi jahat yang ada di sana segera lenyap. Dalam usaha menghentikan tim ini, mereka berpencar. Anderson menyiram area peternakan dengan bensin. Ayah, Jude, Manny, dan Bill mencari Timmy di dalam rumah. Benson memilih untuk mencarinya di gudang, sedangkan Marjorie pergi ke kandang ternak. Sebenarnya rencana berpencar ini sangatlah goblok. Kenapa? Karena inilah yang terjadi. Setelah Marjorie, Benson, dan Pak Polisi tewas, Timmy langsung menyalakan korek guna membakar peternakan. Sedangkan di dalam rumah, ayah yang mendengar ada suara gaduh di ruangan lain menyuruh Jude untuk diam sedangkan ia akan memeriksanya sendiri. Tepat ketika ayah meninggalkan Jude dan juga Manny menemukan topeng buatan Donna dan di saat itulah Donna muncul lalu berusaha untuk membunuh Manny. Di sini Manny masih denial kalau perempuan itu masihlah Donna yang dulu. Dia melarang Jude untuk menembak wanita itu sampai kemudian ayah menolongnya. Sayangnya, ayah tak berhasil menembak tepat di matanya. Hingga yang terjadi setelah itu, ayah akhirnya menjadi korban. Melihat hal tersebut, Manny pun terpaksa menembak mata saudaranya sendiri, sedangkan Jude sangat syok karena sang ayah tewas dengan mengenaskan. Di tengah kekalutan yang dialami oleh Jude dan juga Manny, Bill datang mengajak mereka untuk keluar lewat basement karena sekarang rumahnya sudah mulai terbakar. Tapi saat Jude tidak sengaja menemukan kalung milik Norma di dekat terowongan yang ada di basement tersebut, Jude mengajak Manny dan Bill untuk memeriksanya. Awalnya sih Manny ragu, tapi karena dia juga tidak bisa berdiam diri sendirian, Manny pun akhirnya ikut berbekal senjata pemberian dari Bill.
Pada pencarian kedua ini, Cut berhasil menemukan Timmy terlebih dahulu. Tapi karena dia terlalu takut, Bill-lah yang maju. Walaupun akhirnya Bill gagal membunuh sang anak gara-gara teringat dengan masa lalu mereka. Melihat Timmy kabur, Cut dan Manny langsung mengejarnya hingga mereka keluar dari terowongan yang terhubung ke rawa-rawa. Tapi baru saja mereka keluar, Manny diseret oleh Timmy ke tempat lain. Untungnya Manny masih baik-baik saja nih, tapi saat ditemukan Manny sudah rebahan di atas ranjau. Dan agar ranjau itu tidak meledak, Cut menyuruh Manny untuk diam. Dia membekalinya pistol suar, sedangkan dirinya akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Dengan keberanian yang tidak seberapa itu, Cut pun mulai menyusuri rawa-rawa dan mencari keberadaan Timmy. Karena kini Timmy adalah mayat hidup, jelas dia pun bisa muncul dari mana saja. Dan gara-gara hal itu, Cut yang kaget tidak sengaja menjatuhkan pistolnya ke dalam air. Pada pergelutan ini, Timmy mencekik leher Cut sambil menenggelamkannya ke dalam air. Untunglah Manny melihat hal tersebut, dan agar dia tidak kembali kehilangan sahabatnya, Manny langsung menembakkan pistol suarnya tepat di mata Timmy. Setelah Timmy tewas, Norma yang ternyata masih hidup berusaha untuk membebaskan dirinya. Ternyata dia diikat dan niatnya akan dikubur hidup-hidup di dalam terowongan. Tapi karena Norma tidak menyerah, dia berhasil melepaskan ikatan itu lalu menemui Cut yang masih syok melihat sahabatnya sudah benar-benar pergi. Usai peristiwa mengerikan itu berakhir, Cut dan Norma memutuskan untuk tetap tinggal di kota Ludlow dan melanjutkan tugas turun-temurun mereka untuk menjaga kota tersebut. Sedangkan Manny yang ingin meneruskan cita-cita Donna sebagai seorang seniman, rela meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke kota besar. Lalu film pun berakhir.